ngantuk-ngantuk. Iya kan ada rasa gitu kan, ya dia kan enak katanya tukang diem aja cuma nemplokin kita yang ngangkut-ngangkut capeknya gitu yang ngaduk semen cuma 40.000 seharian. Ini tukang enak banget, apalagi mandornya dengan ngeliatin dong gitu kan. Ada rasa itu udah orang lain sibuk gitu kan, lagi kerja aja muncul lah, lagi jam kerja gitu kan, tetap aja rasanya seperti itu. Nah itu nggak bisa, makanya menghilangkannya ini dengan zikr kepada Allah Subhanahu. Sibukkan hati kita dengan zikr, dengan ingat pada Allah. Ya, dari kemarin itu konsep yang sholat 5 waktu, jangan ditambah yang sunnahnya, segala aktivitas kita itu terukur gitu. Jadi di refresh setiap saat. Paginya ada sholat subuh, paginya ada sholat isyraq, ada sholat duha, ada sholat zuhur, ada sholat asar, terus sampai maghrib, terus ada sholat isya, ada sholat tahajud. Nah, supaya hidup ini tadi tuh refresh gitu kan, ada kesibukan. Nah itu yang menyebabkan kita insya Allah akan terlepas dari hasil dan sebagainya. Kan juga ada nggak kan, kalau orang pernah hipnotis kenapa sih, katanya kata orang yang hipnotis katanya lagi kosong ya. Kalau dia lagi, apalagi kalau disingkat sama Tuhan itu nggak mungkin bisa dihipnotis katanya. Kalau dia kesibukan misalnya dia lagi lapor lagi apa, itu nggak bisa dihipnotis. Nah kalau dia lagi galau, lagi kosong sendirian, lagi bengong, nah itu paling gampang nah itu kata orang hipnotis kayak kenapa lagi kosong. Nah, nanya lagi nih presenternya, bagaimana kalau dia lagi ingat sama Tuhan yang segini? Itu lebih susah lagi. Kalau dia sedang ingat sama Tuhan itu lebih susah lagi. Kenapa? Hatinya full penuh. Itu kalau orang katanya, kalau orang zikir apa ingat pada Allah itu hatinya sama ini jalan satu-satu. Kalau orang yang sedang ngobrol kadang-kadang bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang ini otaknya hatinya kosong. Ada gitu. Nah, cara menghilangkannya adalah jawab banyak keluar itu kan. Berarti wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya, ini sama itu, karena saling marah-marahan tadabaru itu gitu, saling membelakangi. Nah, ini akibatnya adalah ketika salah satunya itu memunculkan rasa kesombongan pada dirinya. Jadi apa istilahnya, lebih hebat, lebih unggul dibandingkan yang lain. Bahkan nggak mau dia menyapa yang lain. Salam pun nggak mau lebih dulu. Rasulullah pernah di hadis mengatakan kalau orang yang banyak memberi salam, orang yang sedikit memberi salam pada orang yang banyak. Orang yang kecil memberi salam pada orang yang besar. Orang yang di kendaraan memberi salam pada orang yang di jalan. Tapi Rasulullah sendiri itu kalau memberi salam pasti dibuat anak kecil kali. Jadi kadang-kadang diceritakan berebutan itu salam. Kalau ketemu nih, jadi sahabat pengen beri salam dulu pada Rasulullah, tapi Rasulullah beri salam duluan. Kenapa? Karena salam itu menunjukkan bahwa dia itu merasa lebih rendah dibandingkan yang lain. Satu, yang keduanya penghormatan kepada orang lain diberikan. Jadi Rasulullah itu kalau datang itu dia beri salam, padahal Rasulullah mengajarkan kalau yang kecil beri salam pada yang besar, yang sedikit pada yang banyak, yang di kendaraan pada yang berjalan kaki. Tapi Rasulullah sendiri kalau beri salam nggak pandang yang kecil, nggak pandang yang banyak, Rasulullah beri salam dulu. Nah ini yang orang tadabbur ini, tadabbur ini saling membelakang laki dukun yang belakang ini. Kenapa? Ada kesombongan. Jadi kita nggak mau acuh aja gitu kan. Nggak mau melihat, nggak mau ngobrol ini. Kenapa? Ada kesombongan. Apa yang menyebabkan orang kesombongan? Satu, harta kekayaan. Dua, ilmu pengetahuan. Tiga, keturunan. Empat, jabatan. Dengan harta kekayaan merasa dia lebih kaya pada orang lain. Ngapain gitu kan, teman orang-orang susah gitu, padahal kita duit doang. Nah dia nggak mau. Dengan ilmu pengetahuan sama, mentang-mentang udah tinggi ilmunya, udah sokor dia gitu kan, nggak mau lagi ngajar musola udah mau lagi kali mas. Nah ketinggian, udah kelas lain dikasih tanah gitu kan, seneng butuh gitu kan, nggak mau lagi. Hati-hati, kenapa? Karena ilmunya sudah tinggi banget gitu kan, saking dia tinggi itu nggak sempat lagi. Nggak mau lagi bergaul. Jadi ini. Ya apalagi dari harta, keturunan. Nah, keturunan siapa dia? Nah, bapaknya apa meninggal darah biru. Nah itu yang buat orang sombong. Saya kan orang nindak, orang keraton, bergaul sama orang-orang atau jangan keraton lah, kita nggak ada keraton. Ya orang siapa kan dulunya gitu kan? Ini wah menjaga nasab. Apain bergaul sama orang susah? Nah dijaga ini yang nggak boleh. Apalagi jabatan. Punya kedudukan dia, baik formal ataupun non formal. Nah ini membuat orang sombong. Semuanya nggak ada gunanya. Ada yang nggak ada gunanya, disombongkan nggak ada gunanya. Orang alim pun kalau nggak ada orang jahil nggak ada gunanya orang alim. Orang kaya pun kalau nggak ada orang
nggak ada gunanya kekayaan. Kalau orang kaya semua, siapa yang mau disuruh nyabu? Siapa yang mau disuruh nyuci? Kaya semua. Kan akhirnya nggak, ya benar butuh pada orang susah kan. Orang kaya itu butuh pada orang susah, pada orang miskin. Dia kaya sendirian, nggak ada gunanya. Atau orang alim, dia alim sendirian, yang lain juga alim juga, nggak ada yang mau diajarin. Siapa yang mau? Sama, karena dia seorang pejabat, karena ada bawahan kan. Pejabat semua, nggak ada bawahan. Siapa yang mau dia suruh? Maka dalam kehidupan kita itu ya kita bersyukur bahwa ada orang yang di bawah, ada orang yang kita semuanya terus akan berputar bersinergi dia. Nah itu kesombongan itulah yang membuatkan orang pada bersaling apa belakang nggak mau. Nah ngapain gue minta maaf sama dia, lu minta maaf sama gua, dia kan lebih rendah. Padahal pemberian yang paling mudah itu kan pemberian maaf, nggak keluar modal. Maafkanlah orang sebelum dia minta. Kan yang paling mudah kan ngasih maaf kan nggak keluar modal kita. Udah dimaafin aja, selesai kan? Nggak modal kita nggak keluar, kita nggak rugi. Tapi itu paling susah. Berat itu. Nah makanya berat modal nggak keluar modal. Iya, kadang-kadang. Kita nggak keluar modal. Dia salah, kita maafkan, selesai urusan. Susah banget tuh. Sampai kadang-kadang turun temurun ngajak. Ada yang bukan turun temurun ngajakin nyambat kalau ketahui bilang. Marahan nyambat. Jangan dekat-dekat sama dia kalau udah itu keluarga saudara. Jadi marahan nyambat. Dia punya salah. Ngajakin orang. Awas. Kalau datang ke rumahnya gua nggak anggap saudara. Dia begitu. Nyambat orang kayak setan itu masuk neraka nggak sendirian tapi ngajak-ngajak orang itu masuk neraka gitu. Sifat setan begitu. Masuk neraka dia sendirian. Tapi nggak mau dia sendirian. Saya mau nggak kenapa? Saya masuk neraka gara-gara Adam. Adam pokoknya keturunan saya akan dirumuskan di neraka buat teman dia. Dia nggak mau sendirian. Kenapa? Dendam dia. Kan katakan bahwa penyakit yang paling pertama muncul yang membinasakan makhluk adalah hasad. Penyakit yang pertama kali muncul di dunia ini yang menjebak manusia binasa, makhluk binasa adalah hasad. Itu dimunculkan oleh setan. Penyakit pertama yang muncul dari hati adalah hasad. Setan itu kan dengki sama siapa? Nabi Adam. Khalaq tahu din wa khalaq tani minna. Kau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku dari api. Itu penyakit yang pertama kali muncul di dunia ini itu penyakit hasad. Dan setan yang punya. Maka ketika diperintahkan oleh Allah Taala nggak mau dia. Kau ciptakan dia apa? Dari tanah sama dari api. Nah salahnya setan satu, melihat kemuliaan itu asal ciptaan. Jadi melihat kemuliaan itu berdasarkan asal penciptaan. Adam itu dari apa? Tanah. Lebih hina dibandingkan aku, dari api lebih mulia gitu kan. Tanah bisa dibakar sama api. Jadi melihat kemuliaan orang berdasarkan asal penciptaan. Nah, kalau ada orang yang melihat kemuliaan seseorang berdasarkan asal penciptaannya, artinya asal keturunannya, maka sama dengan penilaian setan. Setan itu nilainya begitu, melihat orang itu berdasarkan asal penciptaan. Siapa nih, anak siapa, keturunan siapa? Merasa dia lebih mulia, nggak mau dia tunduk. Allah mengatakan inna akramakum indallahi. Allah itu mengatakan yang takwa yang mulia bukan karena asal penciptaannya, walaupun Adam penciptaannya dari tanah, tapi kalau dia punya kemuliaan dengan apa? Dia tunduk pada Allah dengan diajarkan dengan pada Allah, maka dia lebih mulia dibandingkan setan. Setan harus tunduk, nggak mau setan. Dengki dia, hasad. Jadi pertama kali penyakit yang muncul di dunia ini adalah hasad. Binasa itu. Maka dia di dunia. Mudah-mudahan ya tidak itu. Apalagi wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd, dan janganlah menjual sebagian kamu atas jualan sebagian yang lain. Artinya menjual ini menawar. Jadi janganlah kalian kamu itu menawar atas tawar orang lain. Ini lagi transaksi tawar menawar nih. Berapa nih? 20.000. Lagi tawar menawar udah 15.000 dapat. Yang satu masuk. Udah saya aja beli 20.000. Haram tuh nggak boleh. Yang dia main masuk aja lagi. Transaksi selesai nih. Lagi saling tawar menawar. Berapa nih orang? 20.000. Yang kata pendapatnya. Yang beli nawar loh. 15.000 dah nanti. Kita lihat orang lain yang udah saya aja beli 20.000. Nggak boleh. Jadi lagi nawar tawaran, kecuali kalau diizinkan sama yang penjual pembeli pertama. Ya udah saya nggak jadi gitu kan. Nah dia boleh nawar lagi silakan. Jadi kalau dia masyarakat jangan main nyerok itu haram. Jadi la yabi ba'dukum ala bai ba'd. Jadi jangan main tawar
orang saudara kita sedang melakukan nggak boleh. Nah sebagai pedagang pun harus ngerti, jangan minta bapak nggak mau ya, itu ada di sini aja dah, mau jual jangan. Sama haramnya misalnya kita tahu nih, ini kita pedagang nih, nawarin 15.000, tapi belum putus nih, nah sini nawar masuk langsung, saya aja yang beli 20.000. Udah pak, nggak jadi ya katanya, lagi nawar nggak bisa, kecuali yang memutuskan siapa? Yang nawar gitu ya. Kalau kata, udah saya nggak jadi dah, nah baru jangan main, udah sama aja, apalagi nawar lebih tinggi, 20.000, udah saya dah 25 dah, wah lu pedagang gimana yang kata, iya 20 tawar 20.000 udah mau 25, nah itu nggak boleh. Kalau lelang gimana tuh ya? Gimana ya? Kalau lelang kan tawarannya tinggi lagi, tinggi lagi gitu. Tadi kalau lelang teka-teki